Nah, oke geng lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, channel YouTube Bapak Mustafa Kepala Jenggot. Semoga sampai semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesehatan. Nah, kali ini saya mau nyari SIM lur. Sekalian bikin konten biar jenengan semua tahu proses bikin SIM sesuai prosedur tanpa broker. Karena akhir-akhir ini marak tilang online, jadi saya putuskan untuk bikin SIM C dan SIM A lur. Kita harus menaati peraturan ulil amri. Oke, sebelum lanjut nonton video ini, yang belum sholat silahkan sholat dulu. Jangan sampai video ini melalaikan tata apa yang menjadi tujuan kita hidup di dunia. Nah, pertama kali kita langsung fotokopi KTP dan beli map lur. Di sini tempatnya. Nah lur, awalnya kita fotokopi dulu KTP dan beli map di tempat fotokopi yang ada di area Satpas. Nah, kita sodorkan dan kita ngantri sebentar lur. Nah lur, setelah ngantri beberapa saat, saya dipanggil untuk mengambil hasil fotokopiannya. Masih pak? Berapa ini pak? Boleh saya mas? Oh alah. Itu pak? 5.000 ya? Nah, untuk fotokopi dan mapnya harganya cuma 5.000 aja lur. Monggo. Betul pak? Monggo. Monggo mas? Oh lewatnya sini? Oh oke, monggo mas. Nah, setelah itu kita tanyakan kepada petugas yang ada di tempat. Kita tanyakan kemana arahnya. Nah pak, ini setelah fotokopi ini diarahkan kemana pak? Saya pak? Nah, setelah fotokopi ini nanti Bapak mencari surat kesehatan dan psikologi. Setelah tanya-tanya, saya diarahkan untuk tes kesehatan dan psikologi di klinik yang telah direkomendasikan oleh Satpas. Kliniknya di luar area Satpas, berada di dekat lampu merah Widowati, Kota Trenggalek. Nah, setelah sampai di klinik, saya langsung diarahkan ke tes mata lur. Alhamdulillah lulus lur tes matanya ya. Jadi awalnya kita suruh baca tulisan yang ada di layar atas itu. Yang kedua baca angka yang ada di bingkai warna ini lur. Alhamdulillah saya bisa semua. Nah, bayarnya 30.000 lur. Nah, ini di sini 30.000 loh ya. Jadi di sana tadi 5.000, di sini 30.000. Nah, kita sekarang ke psikolog di sebelah ya. Oh ya. Selanjutnya saya diarahkan ke tes psikolog. Waduh, ini lur. Kira-kira lulus apa enggak ya? Ini ruangan psikolog ya. Kita masuk sini ya. Ini tesnya gimana loh ini? Ini takut gak lulusan loh. Bisa, ya, Setelah saya berada di ruangan psikolog, saya diarahkan untuk mengisi data diri dan pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan oleh pihak klinik. Nah, di sini loh, kayak kuliah kita ya, di sini ya. Kayak kuliah loh. Mengisi jawaban. Bila pertanyaan tersebut sesuai dengan keadaan saudara, silakan menulis tanda centang pada kolom ya. Begitu juga sebaliknya. Apabila pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan saudara, silakan menulis pada kolom. Silakan mencentang pada kolom tidak di lembar jawaban yang telah disediakan. Setiap nomor hanya satu kolom yang ditulis tanda centang. Diisi di lembaran jawaban yang telah disediakan. Saya sering merasa mual. Saya lebih tenang dibanding orang lain. Nah lur, setelah saya selesai mengerjakan semua pertanyaan, langsung saya salurkan ke pak petugasnya.
Nah ini sudah lur ya, ini sudah tak isi semua, mudah-mudahan lulus ya. Jadi kalau nggak lulus bahaya, jangan ke Maharas aku lur. Oh mas. SIM-nya A dan A, C, iya. Ada permasalahan ya selama ini ya? Nggak ada, alhamdulillah sehat pak. Tapi kadang ya kalau nggak punya duit kadang ya stres saya ini pak. Itu termasuk gangguan jiwa nggak tuh mas? Enggak, itu wajar. Wajar manusiawi. Kadang ya kalau mikir hutang itu kadang stres juga. Dipikir, Rasa dipikir. dibayar. Dibayar, bener mas. Utang dibayar rasa dipikir lur. Ngono kuwi solusi nih. Utang dibayar rasa dipikir. Untuk SIM-nya A dan C. Nggih, A dan C. Untuk biaya terbitan lampunya seperti tertera di atas mas. Untuk satu SIM 75, Oh, cuman iya. untuk langsung 2 kita kasih diskon jadi 100.000. 100.000. Nggih. 75 ya. Kalau langsung 2 bisa didiskon loh. 100.000. Monggo. Siap, saya terima uangnya, saya pinjam mapnya dulu. Oh, nggih, nggih. Biar tidak terbang lampunya. Nah ini langsung dibawa ke Satpas, Nggih. diantarkan di sana ya mas ya, Oh, nggih. di loket pembayaran. Ini lulus saya, Pak. Lulus. Oh, alhamdulillah sehat berarti, Pak. Oke, Mas. Nggih, Matur suwun. siap. Nggih, assalamualaikum. Alhamdulillah lur, tes kesehatan dan psikologinya lulus. Saya pun kembali ke Satpas untuk proses selanjutnya. Nah, setelah sampai di Satpas, saya langsung daftar di tempat pendaftaran. Absen. Oh, nggih, absen. Oh, nggih, cek suhu. Oh, cek suhu. Tes suhu lulus, kita langsung masuk. Oh, nggih. Langsung ke loket mana nih? Loket 1. Loket 1. Setelah sampai di ruangan, saya diarahkan ke loket 1. Wih, banyak banget lur yang ngurus SIM ya. Nggih, nggih. Jadi antri ini lur. Oh, Gadisari. Oh, iya. SIM A apa SIM C? SIM A. Oh. Baru napa perpanjang? Baru. Oh, gitu. Setelah ngantri beberapa saat, saya dipanggil untuk mengisi data-data. Nggih. Nggih. Satunya untuk SIM A, satunya untuk SIM C, nggih. Nggih. Contohnya dari meja belakang, kalau sudah diisi, dikumpul loket kalih malih, nggih. Mriki malih. Oh, nggih. Contohnya ada di meja belakang, nggih. Oh, nggih. Nggih. Ini ada contohnya. Oh, contohnya ini. Isi sesuai KTP. Diisi sesuai KTP. Silakan dibawa kembali ke loket 2. Nah, jadi kita bawa kembali ke loket 2 ya. Ngisinya sesuai di sini ada contohnya, Lur. Ada contohnya. Makasih, Bu. Selanjutnya saya ngantri sebentar dan lanjut foto lur. Macak sih, Lur. Oke siap. Dalamnya sama tulisan, nggih. Nggih. Ini sampai apa tas? Dilepas aja. Pak. Jempol kanan. Setelah sampai di dalam ruang foto, kita diminta jari jemari kita untuk ditempelkan di ini lur, alat-alat ini lur, tidak tahu apa namanya, ini untuk identitas ya. Dan kita diminta untuk tanda tangan. Selanjutnya langsung proses pemotretan. Hahaha. Wis foto lur iki, mesti gini iki. Mudah lur cari SIM itu. Sudah Bu ya? Nggih, ganteng. Wah, aduh. Enak-enak koyo ngene ganteng sini. Matur suwun Bu nggih. Engko mumbul aku. Monggo Bu. Nggih. Lalu saya ngantri lagi untuk tes selanjutnya. Panggilan Bapak Egen. Selanjutnya tes teori rambu-rambu lalu lintas. Masuk ruang ujian teori. Assalamualaikum.
monggo Mas. Nggih. Absen iki? Nggih, monggo. Nah, ini kita ujian teori dulu Lur ya. Iya, Pak. Ya, ujian Kita teori. ujian teori. Jadi, Jadi ini gimana Pak ini, Pak? jadi gini Mas, nanti ujian ada 30 soal. 30 soal. Nah, terus satu soal waktunya 30 detik. Satu Nah, soal nanti di situ 30 ada detik. Latihannya jalan terus. Terus minimal nilai 70. 70 ya. Nah, jadi di bawah 70 misal 69 berarti harus mengulang lagi minggu depan. Minggu depan. Nah, tes ini kita mendengarkan pertanyaan dan melihat video yang telah disediakan. Terus kita jawab benar apa tidak, gitu aja Lur. Mudah tes ini Lur. Isi pertanyaannya cuma tentang berkendara dan rambu-rambu. Pokoknya yang kita sehari-hari temui di jalan raya Lur. Hahaha. Setelah kita selesai mengerjakan soal-soalnya, kita nunggu hasilnya. Kira-kira lulus gak Lur? Hahaha. Nilai Anda 87, Anda lulus. Hasilnya ini ya. Woi, mantap Lur. Nah, 87 Lur. Ada beberapa yang salah memang. Nah, ini tadi buktinya lulus, sudah kami print Mas. Oh, nggih. Jadi untuk bukti nanti sampai ujian selanjutnya, ujian praktek lapangan ya. Oke, siap. Semoga Nggih. lulus berhasil. Ya, amin, amin. Nggih, matur suwun, Pak. Nggih. Nggih. Monggo ikut saya Oh, antar ke. nggih. Selanjutnya kita tes bawa kendaraan. Nah, ini sulit Lur. Asli sulit kalau ini. Siapa jenengan, Pak? Subandi. Pak Subandi ini apa Pak jenengan sini, Pak? Sebagai apa? Di sini saya ditemani oleh Pak Subandi. Pak Subandi ini adalah pendamping serta pemberi contoh prosedur tes berkendaranya Lur. Bisa dicontohkan? Luar biasa, beliau ini punya kekurangan, tapi wah hebat, bisa bawa kendaraan dan menguasai ujian SIM Lur. Hahaha. Bisa dicontohkan dulu ya Mas ya? Iya, siap, Ah, ah. bisa. Oke, dicontohkan sama Pak Siap, Subandi ya. Siap, iya. Nanti kalau nabrak patok jatuh Ya. nggak lulus. Ketentuannya kan untuk ujian praktek ini baik ujian praktek yang di parkir seri maupun parkir paralel ini ada ketentuannya. Kalau ujian praktek di parkir paralel ini boleh kita maju mundur. Artinya kita ketika parkir itu boleh maju mundur. Oh, nggak sekali jadi. Iya, nggak sekali jadi. Kalau sekali jadi itu biasanya ajaib. Ajaib. Iya, soalnya parkirnya paralel dan tempatnya terbatas. Tapi Iya, kalau di ujian parkir seri ini kita harus Harus sekali sekali jadi. jadi. Oh, Iya. iya. Yang Jadi, L ini ya. Iya, ini perbedaannya seperti itu. Iya, Kalau parkir iya. paralel sama parkir di ujian praktek yang bagian parkir seri. Oke. Kalau untuk lintasannya, ini lintasannya kita pakai maju zigzag, mundur zigzag. Ini ya. Iya. Maju zigzag, mundur Zigzag. Tujuan ujian praktek ini pun sebenarnya bukan dengan tujuan untuk mempersulit para pemohon SIM, tapi tujuannya adalah untuk melatih diri kita, terutama tentang mental kita saat berkendara. Bener Pak, bener banget. Jadi dari pihak kepolisian atau dari pihak lalu lintas sendiri nggak ada tujuan untuk mempersulit pemohon SIM, itu nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Cuman kadang-kadang orang berpersepsi, wah mencari SIM dipersulit. Sebenarnya enggak, itu hanya pelatihan diri kita aja supaya kita lebih aman, lebih nyaman saat berkendara. Oh gitu. Karena kesiapan mental saat berkendara itu sangat dibutuhkan sekali. Sangat perlu Pak, memang Iya, penting sangat banget penting itu. gitu. Penting, ya. Jadi untuk menyikapi segala kemungkinan yang terjadi di jalan raya, terutama ketika menghadapi banyak orang, banyak pengguna jalan, apalagi jalur umum, itu kita sangat perlu sekali kesiapan mental kita supaya kita tidak mudah down, hanya itu aja. Oke, siap. Nanti Iya. langsung jenengan contohin Pak ya. Siap, akan saya contohin. Jenengan Oke. handle tapi Pak ya. Ya, insya Allah lah. Ya. Ada kekurangan, Kekurangan tapi ada kelebihan. Insya Allah seperti itu aja. Tahu kan keluar kota biasa Pak jenengan ya? Alhamdulillah biasa ya. Sampai Kemana-mana mana Pak? biasa. Paling jauh Pak? Surabaya pernah, Jogja pernah. Alhamdulillah Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi beliau ini Udah biasa. punya kekurangan tapi punya kelebihan loh. Iya, Jadi pasti soalnya- gitu lah. Soalnya apa ya, nggak biasa dengan sopir, jadi disopiri sendiri. Oh, alhamdulillah. Sampai mana-mana Bapak Iya, Subandi. iya, siap. Budi Pak jenengan aslinya. Asli Suruh. Oh, Suruh. Iya, Oh, gitu. desanya Puru. Puru. Oh, Iya, gitu. daerah pegunungan jauh dari sini. Oke, Nggih, akan monggo. saya contohin. Nggih, mohon Nggih. izin. Nggih. Siap. Apa ini perlu dibuka kacanya? Enggak usah. Enggak usah. Bisa tertutup. Nah, ini kesini dulu Pak ya. Iya. Kita ambil posisi yang kirinya dari patok pertama. Yang
Ada sini Pak. Biasanya aja. Nah ini mundur. Jadi dari sini kita mulai start mundur. Nah. Dan untuk parkir paralel seperti ini biasanya kita harus menggunakan trik dengan cara kita dahulukan pantatnya yang masuk. Iya, benar. Jadi kalau ketika kita menggunakan kepalanya dulu yang masuk atau moncongnya dulu yang masuk, itu biasanya kita kesulitan untuk melakukan parkir paralel. Tapi kalau pantatnya yang lebih dulu, ini biasanya lebih mudah. Iya, benar Pak, memang begitu. Jadi ya ini trik yang saya miliki. Iya, memang begitu Pak. Lebih enak kalau belakangnya duluan. Lebih nyaman untuk parkirnya kalau. Jadi seperti ini posisi parkir paralel. Oh, begini ya? Iya. Jadi ini ibaratnya ketika kita di pinggir jalan, mungkin lagi di depan ada, di belakang ada, dan yang ada itu lagi di tengahnya aja. Jadi kita bisa ngambilnya seperti itu. Iya. Ini padahal mobilnya nggak ada sensornya Pak ya? Nggak ada, sama sekali kita nggak ada sensornya. Jadi ini kita menggunakan insting aja. Nah, setelah dicontoh Pak Subandi, saya langsung gas lur. Kalau ini menurut saya mudah lur, karena makanan sehari-hari ya, parkir-parkir kayak gini. Insya Allah lulus kalau ini lur. Oke, kita gas. Nih. Ya sebelah. Ini sebelah kanan sebelah kiri? Kirinya. Oh kirinya. Iya. Santai aja. Mundur. Iya, mundur. Zigzagmu. Bagaimana jenengan keluar, rokanya keluar. Kemarin udah balik kok emang Pak? Iya, betul. Gitu, patok ini. Sudah kena Pak Yoyo. Kelihatannya buatan penaman kelihatannya. Oh iya. Aman. Sebenarnya itu aman. Ya ini juga banjir ya. Dimainkan yang kanan ya Pak ya? Iya, yang dimainkan yang kanan, tapi yang kiri diperhatikan sedikit aja, enggak perlu terlalu berlebihan. Oh iya lah, lihat patok nih burung Pak. Ini mesti pas. Arah pas ya. Udah Pak? Udah masuk, udah. Ini. Roda diluruskan. Alhamdulillah lulus lur untuk tes lapangan nyetir mobilnya ya. Mudah lur kalau ini lur. Selanjutnya kita tes motor lur, SIM C. Waduh kalau ini sulit lur. Mungkin Valentino Rossi sama Marquez saja gak lulus kalau di sini lur. Seperti yang tadi lur ya. Awalnya saya dicontohin oleh Pak Subandi. Nah, handal banget pokoknya Pak Subandi ini lur ya. Punya kekurangan tapi punya kelebihan. Waduh, salut banget aku lur sama Pak Subandi ini. Kalau ini nggak apa-apa Bu? Nggak boleh? Oh nggak boleh juga. Harus anu ya? Harus sama namanya harus ini ya? Harus murni ya? Maksudnya nggak boleh nyenggol sama sekali ya? Tidak boleh.
Itu balik lagi tuh. Oh, balik. Gak balik lagi sih. Enggak. Kalau ini kan ini 2, nanti setelah 3 bulan bebas mau keluar sepakat. Oh, gitu. Oke. Sekarang saya loh. Tes ujian SIM C lur. Haha, lulus gak kira-kira? Nah lur, setelah saya dicontohin oleh Pak Subandi, langsung saya gas lur. Waduh, ini lur, Bapak Mustafa Kepala Jenggot, pembalap ternama road race Trenggalek. Hahaha. Jangan lupa lur, helmnya harus diklik. Oke lur, artak jembeng nih. Hahaha. Jadi pas ini pengendara ini yang pertama kecepatannya harus sesuai kan, jadi konstan 20, 40. Kemudian Oh, berarti kecepatannya keliru saya, Bu? Ya. Terlalu cepat? Apa? Terlalu cepat, ya. Wah, masa bukan handal saya, Bu? Masa cepat nggak boleh, Bu? Yang kedua, tadi tidak ngikutin panah? Arah panah yang sesuai. Oh, kelirunya yang di mana, Bu, aku, Bu? Yang di lingkaran, angka 8. Oh, angka 8-nya keliru, iya. Nah, terus yang terakhir, untuk pada saat mengendarai itu gasnya harus konstan. Oh, harus stabil ya? Iya, stabil, harus konstan. Jadi jangan gas rem gas gitu. Nggak boleh gitu? Nggak boleh, harus konstan. Oh. Jadi kayak mengalir jalan. Iya, berarti gagal ini Bu ya? Iya. Minggu depan kesini. Kembali lagi ya. Oke, siap. Nah, jadi Terima gagal kasih ya. nanti latihan lagi. Boleh kalau mau latihan di sini boleh. Enggak, udah ada Bu sebenarnya aku Bu. Kan yang penting nggak nyenggol sama sekali Bu aku. Iya, nggak nyenggol. Nggak nyenggol. Betul. Masa pembalap rotus nyenggol lur. Memang saya keliru panahnya lur. Jadi kita itu harus memperhatikan rambu-rambu ya. Jadi rambu-rambu itu penting sekali. Kayak tadi saya memang teledor, nggak ngelihat apa namanya arah panah. Seharusnya itu kemana Bu itu saya? Seharusnya dari sana ke kanan. Dari sana ke kanan dulu. Iya, baru ngikutin. Kiri, oh iya. Saya tadi ke kiri ya. Iya, jadi tadi pas mau masuk ke yang AK8 zigzag ini nggak harus langsung ngalir jadinya. Oh. Harusnya. Iya. Tadi kan agak ini ya, agak nekuk belok. Oke. Oke lor, jadi gitu ya. Minggu depan kasih lagi Bu ya. Iya, terima Oke, kasih ya. Makasih, Pak. Latihan lagi yang banyak. Oke. Wah, saya lagi jembeng-jembeng nih lor, orang lulus. Waduh, gak lulus betulan aku lur. Waduh, saya grogi lur dilihat buka lantas ya. Aduh, minggu depan saya kesini lagi nih. Aduh, karena ya itu, kita harus memperhatikan rambu-rambu lur ya. Arah panahnya tadi saya keliru. Oke lur, gak apa-apa. Nah, saya pulang lur. Besoknya langsung latihan di Polsek 45 di dekat rumah. Karena kalau latihan di Satpas jauh lur, 1 jam dari rumah. Jadi kalau di Polsek sini deket ya. Dan sudah disediakan tempat latihan oleh Pak Kapolsek. Nah, saya latihan lur. Ini ditemani sama Pak Bribka Nanang dan Pak Kapolsek lur. Hahaha. Bribka Nanang. Nah, jadi di sini sebelum kita ke Satpas, kita belajar dulu. Udah diwadahi sama Pak Kapolsek. Jadi di sini bisa belajar dulu kita sebelum ujian langsung di sana ya.
Siap ya. Siap. Oke. Siap. Oke. Nah lur, setelah saya latihan di Polsek Watu Limo lulus, minggu depannya saya langsung berangkat ke Satpas untuk remedi lur. Hahaha, kayak ujian sekolah aja lur. Nah untuk remedi ya, saya berangkat ke Satpas lagi. Mudah-mudahan ini lulus lur. Hari berikutnya gitu. Bismillah. Masa lalu lulus. Ini selamat atas kelulusannya. Untuk selanjutnya nanti setelah dari sini Mas bisa langsung masuk ke loket 3 untuk pembayaran NPP SIM baru. Loket 3 Jadi ya. nanti langsung dengan petugas BRI. Oke. Nah, gitu ya. Selamat, nanti mudah-mudahan bermanfaat, tetap tertib berlalu lintas ya. Oke. Nah, Mas, langsung dibawa masuk ke dalam. Makasih Pak. Nah lur, akhirnya lulus. Nah, kita bawa masuk ke dalam mapnya dan kita nunggu fisik SIM-nya jadi. Untuk biayanya SIM A dan SIM C itu 220 lur. Ini sudah saya bayar dan tinggal nunggu fisik SIM-nya jadi. Untuk SIM-nya sudah jadi ya. SIM A yang kemarin sama SIM C-nya sudah jadi. Oh, Sudah alhamdulillah. lulus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nggih. Bu, boleh tanya-tanya Bu? Boleh. Bu, misalkan tidak punya SIM itu gimana Bu ketentuannya? Maksudnya melanggar pasal apa gitu? Dendanya atau sanksinya gimana Bu? Jadi kalau misalkan sesuai Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 itu di pasal 77 ayat 1. Jadi kalau misalkan pengemudi atau setiap orang yang mengemudikan kendaraan di jalan raya tidak membawa surat izin mengemudi, itu dapat didenda dengan maksimal denda tilang sebesar 1 juta rupiah atau kurungan selama 4 bulan. Itu tercantum dalam pasal 281 Undang-Undang Lalu Lintas. Berarti wajib Bu SIM itu ya? Wajib. Wajib. Betul. Bu, misalkan saya nggak punya SIM. Iya. Terus ada razia, saya kena. Nanti tuh wajib harus nyari SIM apa gimana itu? Maksudnya setelah kita melanggar harus nyari SIM apa gimana? Oh, jadi ketika itu belum punya SIM ya? Ketika belum punya SIM. Jadi pada saat melanggar kena tilang tidak memiliki SIM. Jadi apabila akan mengambil kendaraan, itu kan biasanya untuk tilang tersebut ada yang disita. Mungkin yang disita surat-surat SNK ataupun motor. Ya. Nah, itu untuk pengambilannya apabila diambil oleh orang lain yang memiliki SIM itu bisa. Namun apabila diambil oleh sendiri berarti yang ambil itu harus memiliki SIM. Begitu. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan memang Mas Mustafa belum punya SIM, tapi setelah ditilang mau ngambil berarti harus punya SIM. Kalau nggak ketahuan Bu? Kalau nggak punya SIM tapi nggak ketahuan gimana Bu? Kalau nggak punya SIM nggak ketahuan. Gimana? Gimana maksudnya? Misalkan saya nggak punya SIM kan, nggak ketahuan tapi. Oh, jadi kalau nggak punya SIM terus mengambilkan motor, kendaraan tapi nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Insya Allah suatu saat akan ketahuan. Ya, tapi gini, jadi kalau misalkan tidak ketahuan itu sebenarnya SIM ini juga bukan untuk kita sebagai petugas polisi, tapi itu juga untuk legalitas dari pemegang SIM itu sendiri. Benar. Jadi kalau misalkan Mas Mustafa tidak memiliki SIM tapi naik motor gitu kan atau naik kendaraan mobil dan lain sebagainya, itu sebenarnya bukan kita yang rugi ataupun bagaimana, tapi tetap Mas Mustafa sendiri karena legalitas Mas Mustafa mengendarai kendaraan itu
yaitu harus memiliki surat izin mengemudi, sehingga ketika mengendarai kendaraan di jalan raya bisa lebih aman. Karena kita tahu kalau misalkan sudah memiliki SIM, otomatis kita sudah memahami, kemudian mengerti, dan keterampilannya pun sudah diuji bahwa Mas Mustafa sudah terampil menggunakan kendaraan tersebut. Tapi ada seninya Bu, kalau nggak punya SIM itu ada seninya. Oh gitu ya, gimana tuh? Jadi kalau ada seragam pramuka aja lewat itu, kira polisi, udah senam jantung gitu. Kalau saya gitu ya, seragam pramuka ternyata, kira polisi. Tapi kalau udah punya SIM, udah aman loh. Jadi gitu. ada seninya, tapi nggak boleh lur itu lur, harus punya SIM ya. Nah jadi saya sudah punya SIM lur. Nah ini lur, 2 langsung alhamdulillah lulus. Yang pertama kemarin karena saya ugal-ugalan, jadi nggak boleh lur ugal-ugalan di ini ya, nggak boleh. Itu harus sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Satpas. Yang ditentukan oleh Satpas, gitu Bu ya? Ya betul. Makasih Bu. Terima kasih. Sama-sama. Makasih. Harus punya SIM lur ya, harus punya SIM. Nah jadi dibilang disampaikan ke saudaranya, temannya, tetangganya, seluruhnya, apalagi yang menonton mungkin nanti tetap kalau misalkan mengendarai kendaraan harus memiliki SIM dulu. Harus memiliki SIM dulu lur ya. Jadi gitu, jangan sampai nggak punya SIM. Oke. Jadi sekarang saya sudah boleh mengemudi Bu ya? Boleh. Monggo, jadi mau pulang kemana? Nggak, mau ngasih tahu lagi nih Mas. Apalagi sekarang kan lagi operasi patuh nih. Oh, operasi patuh. Nah, operasi patuh Semeru, jadi dihimbau kalau misalkan memang tidak punya SIM, jangan mengendarai kendaraan. Jangan. Nanti ditangkap Bu Metan. Karena sekarang juga untuk penindakan tidak manual, kita menggunakan sistem mobile. Jadi menggunakan incar. Oh, pakai kendaraan ya? Incar, ya betul. Jadi nanti di capture, kemudian untuk pelanggaran itu nanti tercapture, terkonfirmasi, kita kirim melalui pos, nanti datang sendiri ke rumah untuk surat cintanya. Oh gitu. Misalkan itu, misalnya saya punya mobil. Nah, mobil itu bukan atas nama saya, gimana itu? Jadi kalau misalkan mobil itu bukan atas nama, tapi dapat surat cinta nih ke rumah, itu nanti tetap yang dapat surat itu tetap bisa konfirmasi ke kita melalui manual ataupun melalui website. Manual itu maksudnya datang langsung ke sini, itu nanti bisa dikonfirmasi kalau mobil itu bukan miliknya. Misalkan mobil itu sudah dijual atau misalkan sudah dibalik nama dan lain sebagainya, itu dikonfirmasi nanti bisa, sehingga nanti pemilik yang sebenarnya atau yang memiliki mobil itu dia yang harus membayar dana itu. Misalkan kita tidak tahu nih siapa. Nah, itu nanti prosesnya kalau misalkan surat tilang itu tidak terbayarkan, itu otomatis akan ada pemblokiran di Samsat. Oh, jadi diblokir ya? Iya, jadi diblokir. Jadi ketika dia mau bayar pajak tahunan atau pada saat ganti plat 5 tahunan itu jadi tidak blokir. Bisa diproses karena harus BBN. Jadi harus dibayar dulu tilangnya. Tilangnya harus bayar dulu? Iya. Oh, berarti bahaya loh. Apalagi pedagang-pedagang mobil, gimana coba itu? Kalau mau perpanjang itu gimana nanti Bu? Solusinya Bu? Nah itu, makanya. Jadi sekarang itu supaya menertibkan juga. Jadi bagi masyarakat atau yang memiliki mobil, kalau misalkan beli atau misalkan itu namanya bukan nama miliknya, itu untuk memicu itu supaya dibalik nama jadi namanya masing-masing. Karena kan itu akan merugikan bagi pemilik mobil yang bukan miliknya, maksudnya atas nama si A tapi mobilnya ternyata punya si B, jadi si A yang dikirimin surat cinta terus. Tapi susah juga Bu, kalau jual beli susah Bu. Kalau jual beli gimana Bu? Solusinya nanti harus di BBN sama yang beli. Oh gitu ya solusinya. Iya. Misalkan saya bawa mobil dari Jakarta kena tilang, gimana Bu? Bukan atas nama saya, yang punya orang Jakarta terus saya bawa ke Trenggalek. Nah itu nanti suratnya tetap ke Jakarta. Ke Jakarta. Oh, kalau PT, misalkan atas nama PT terus PT-nya udah bangkrut Bu, gimana Bu? Kalau misalkan di situ tetap nama PT yang dikirimkan ya ke sana. Kalau misalkan memang tidak ada alamatnya, misalkan tidak sesuai atau dikembalikan oleh pos, itu nanti otomatis nggak jadi ditilang? Tetap ditilang, tapi masuknya ke blokir. Oh, jadi ketika gitu. dia mau bayar pajak, otomatis tilang itu harus dibayar. Oh, tetap bayar ya, meskipun PT-nya sudah kebakaran, sudah nggak ada. Meskipun alamatnya nggak ada gitu kan, tapi suratnya tetap kembali ke kita. Namun itu tidak menghilangkan untuk pembayaran denda tilang. Jadi akan diblokir di Samsat surat-suratnya ketika dia mau bayar pajak, dia tidak bayar pajak karena diblokir tilang. Jadi sehingga dia harus bayar tilang dulu, baru pajaknya dibayar. Paham. Ya, gitu loh. Jadi sekarang sistemnya incar ya, mobil incar itu. Ya, mobil incar. Mobil incar. Jadi kenapa Bu harus ada mobil incar itu?
Karena sebenarnya ini supaya kan sekarang juga masih pandemi Covid sebelumnya, jadi supaya kita juga tidak terlalu bersentuhan dengan masyarakat. Oh, awalnya Covid berarti ini yang gara-garanya mobil incar itu ya? Covid, kemudian yang kedua juga kan Teknologi dan polemik juga kalau misalkan anggota atau polisi di jalan itu biasanya viral di media kan biasanya citranya kurang baik. Ada pungli dan sebagainya. Nah, ini untuk meminimalisir itu, jadi untuk proses tilang ini digunakan oleh teknologi ini, yaitu kalau yang mobiling namanya mobil incar. Kalau misalkan yang statis itu ada kamera etle namanya yang ada di setiap titik itu. Oke, seperti itu. Nah, jelas Lur ya. Jadi nanti kalau nggak jelas hubungi Ibu Meita. Kasat ke atas Polres Trenggalek. IG-nya apa Bu? IG-nya Meita Anissa Saputra. Meita Anissa Saputra. Iya. Enggak Saputri Bu. Namanya Saputra. Nah, mau pulang malah Bu? Jidan sekarang. Sekarang belum pulang. Oh, kalau pulang tak barengi kan, saya sudah boleh ini, sudah boleh mengemudi. Gitu kalau kemarin nggak berani, ini sekarang udah bisa mengemudi. Monggo kalau tak antar. Nanti setelah ini. Oh, oke Lur. Jadi semoga bermanfaat itu tadi tutorial nyari SIM, semoga bermanfaat ya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata maupun berlaku. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dipakai aja ya Lur ya. Nah Lur, alhamdulillah dapat kaos tertib berlalu lintas. Mantap Lur, pas XL ini. Nah, punggungnya kita gunakan kalau tidak punya SIM harus patuh lalu lintas. Keselamatan dan lalu lintas.